Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7 merasa risih dengan pemandangan di depannya. Leo dengan senyum yang tertahan pun masuk dan duduk di sofa ruang tamu. Tunggu sebentar, ya, tante panggilkan Vanya dulu. Ucapnya pada Leo dengan sangat ramah. Leo tidak merespon. Dia sebenarnya tidak ingin berlama-lama berada di rumah itu. Tujuannya hanya satu, meminta maaf walaupun terpaksa. Nyonya Sophie pun masuk ke dalam untuk memanggil putrinya, yang sejak 2 jam yang lalu masih bersiap-siap. Dan terus mengganti pakaiannya berkali-kali. Nyonya Sophie mengetuk pintu kamar Vanya, yang berada di lantai 2 lalu langsung membuka pintu tersebut. Astaga, mau sampai kapan kamu berganti baju terus, Vanya? Nyonya Sophie menggelengkan kepalanya tidak percaya. Bahwa putrinya belum juga selesai memilih pakaian yang cocok. Aduh, Bu, kenapa pakaianku terlihat kuno semua sih? Gerutunya di depan pakaian yang sudah tidak berbentuk. Saking berantakannya di atas tempat tidur gadis itu. Kuno bagaimana? Baju-bajumu ini kan baru semua. Sudahlah pakai saja yang paling seksi. Itu pasti akan membuat Leo semakin tertarik padamu. Tuan Zack keluar dari ruang kerjanya. Ya benar, sejak tahu kebusukan sang istri. Memang Tuan Zack sudah tidak satu kamar lagi dengan wanita itu. Pria tua tersebut memilih merombak ruang kerjanya, yang dia jadikan sebagai ruang kerja. Sekaligus sebagai kamar pribadinya juga, dan itu tanpa sepengetahuan Nyonya Sophie. Sebab Tuan Zack tidak mengizinkan siapapun, termasuk Nyonya Sophie dan Vanya masuk ke dalam ruangan tersebut. Meskipun hanya ada kasur berukuran king size, namun itu cukup bagi pria tua itu. Dia sengaja tetap menaruh baju-bajunya di dalam lemari di kamar utama, sebab dia harus tahu segala rencana yang dibuat oleh wanita ular itu. Agar dia bisa selalu waspada dan tahu apa yang harus dilakukan. Untuk siapa minuman itu? Tanya Tuan Zack saat berpapasan dengan Nunung sang asisten rumah tangga, yang tengah berjalan membawa nampan berisi minuman. Ini untuk tamu Nyonya, Tuan. Tuan Zack mengerutkan keningnya. Tamu. Beonya. Nunung pun mengangguk pelan lalu kembali melangkah menuju ruang tamu. Tuan Zack yang penasaran pun akhirnya mengekor di belakang Nunung. Pria itu ingin tahu siapa tamu istrinya. Dek. Tuan Leo. Ucap Tuan Zack saat melihat ternyata Leo lah tamu yang disebutkan Nunung tadi. Tuan Zack memang sudah beberapa kali bertemu dengan Leo di acara-acara besar yang mengundang perusahaannya. Namun baru kali inilah mereka bertemu secara personal, meskipun Leo jauh lebih muda darinya. Namun tidak membuat Tuan Zack berani untuk memanggil Leo tanpa sebutan Tuan di depan nama pria muda tersebut. Sebab Tuan Zack tahu betul posisi perusahaannya, jauh di bawah perusahaan keluarga Baros.
Dan perusahaan Baros adalah perusahaan raksasa di bidang otomotif yang sangat disegani oleh perusahaan-perusahaan di seluruh tanah air. Tuan Zack. Sama terkejutnya dengan Tuan Zack, Leo pun langsung bangun dari duduknya. Ketika melihat pria yang pernah menghubunginya untuk menjalin kerjasama bisnis beberapa minggu lalu. Jadi Vanya itu anak Tuan Zack. Kedua pria beda generasi itu pun saling berjabat tangan. Tuan Zack sebagai tuan rumah langsung bertanya pada Leo, untuk apa pria itu datang ke rumahnya. Dan Leo yang tidak suka berbasa-basi pun menceritakan kejadian sesungguhnya pada Tuan Zack. Anda tidak perlu meminta maaf, Tuan Leo. Anda tidak punya kewajiban untuk itu. Ujar Tuan Zack setelah mendengar cerita dari Leo. Akhirnya Leo menemukan seseorang yang sependapat dengannya. Sebab kedua orang tuanya terus saja meminta dia untuk meminta maaf. Leo tahu maksud kedua orang tuanya itu. Agar Leo mau melanjutkan kencan buta beberapa hari lalu. Dan mencoba agar membuka hatinya untuk Vanya. Tuan Leo, apa saya boleh bertanya? Leo mengangguk pelan. Silahkan, Tuan Zack. Dari semua gadis yang berkencan buta dengan Anda. Apakah ada dari mereka yang membuat Anda tertarik? Leo terdiam. Maaf jika pertanyaan saya terlalu pribadi. Ucap Tuan Zack takut membuat Leo tidak nyaman. Dengan pertanyaan yang dia lontarkan tadi, Leo menyunggingkan senyum tanpa menampakkan barisan giginya. Tidak apa-apa, Tuan Zack. Sebenarnya sampai detik ini, belum ada satu gadis pun yang membuat saya tertarik. Jawab Leo jujur. Tuan Zack membalas senyum Leo. Apa Tuan Leo berkenan untuk berkenalan dengan putri saya? Leo mengerutkan keningnya. Dengan Vanya maksud Anda? Pria tua itu menggeleng cepat. Bukan, Tuan. Tapi dengan putri sulung saya. Leo kembali terkejut. Dia tidak tahu kalau Tuan Zack ternyata memiliki 2 orang anak. Yang ternyata keduanya sama-sama perempuan. Saya memiliki 2 orang putri, Vanya dan kakaknya Evelyn. Sambung Tuan Zack lagi. Kenapa Nyonya Sophie mengenalkan Vanya lebih dulu? Bukankah seharusnya dia mengenalkan putri sulungnya terlebih dulu padaku? Tuan Zack memilih untuk tidak menjawab pertanyaan Leo. Bagaimana Tuan? Apa Anda bersedia untuk sekedar berkenalan dengan putri sulung saya? Tanya Tuan Zack. Maaf. Nak Leo sudah menunggu lama. Belum sempat Leo menjawab pertanyaan Tuan Zack, Nyonya Sophie dan Vanya sudah lebih dulu datang kembali ke ruangan tersebut. Dedi, ucap Vanya sedikit terkejut. Karena menurut mominya, dedinya itu masih berada di ruang kerja dan tidak bisa diganggu. Mas, Nyonya Sophie tersenyum lalu berpura-pura tidak terkejut. Dia pun langsung mengambil posisi duduk di sofa panjang, di samping suaminya yang duduk di sofa tunggal. Sementara Vanya duduk di samping ibunya tepat berhadapan dengan Leo.
Tuan Zack menatap Fanya dengan tatapan tidak suka. Bagaimana tidak, Fanya saat ini memakai pakaian yang begitu terbuka. Belahan dada dan paha mulusnya terekspos sempurna. Sama halnya dengan Tuan Zack, Leo pun tidak nyaman dan merasa risih dengan pemandangan di depannya saat ini. Fanya, apa kamu tidak punya baju yang lebih sopan dari ini? Dek. Fanya langsung mematung. Malu, tentu saja, Mas. Nyonya Sophie yang membuka suara. Untuk membela putrinya menatap Tuan Zack dengan tatapan sinis. Maaf tante, saya tidak bisa lama-lama karena masih ada urusan. Leo sengaja memotong pembicaraan keluarga itu. Silakan dicicipi, saya membelinya sebagai permintaan maaf. Meskipun saya tidak tahu di mana letak kesalahan saya. Ucap Leo yang langsung membuat Nyonya Sophie dan Fanya tidak bisa berkata-kata. Leo segera bangun dari duduknya. Tuan Zack, saya akan memikirkan tawaran Anda tadi. Terima kasih sebelumnya. Petik 2. Tuan Zack pun ikut berdiri. Jika Anda berkenan, segera hubungi saya. Saya akan membuatkan jadwal pertemuannya. Nyonya Sophie dan Fanya saling bertatapan. Pertemuan apa? Batin Nyonya Sophie. Baiklah, kalau begitu saya permisi. Tuan Zack pun mengantar Leo sampai ke depan pintu. Fanya, kenapa kamu diam saja? Ayo, cepat kejar Leo. Kak Leo, tunggu. Fanya setengah berteriak berlari mengejar Leo. Bahkan dia melewati dedinya begitu saja. Leo pun berhenti tepat di depan gerbang rumah Tuan Zack. Kak, bisa kita bicara sebentar? Tanya Fanya. Bicaralah. Jawab Leo singkat. Tapi tidak di sini, Kak. Brum. Belum sempat Leo menjawab. Suara knalpot motor yang begitu kencang terdengar, dan membuat Leo seketika langsung melihat ke arah garasi bagian dalam rumah Tuan Zack. Tadi saat masuk ke dalam rumah tersebut, Leo sama sekali tidak melihat ada sepeda motor yang terparkir di sana. Mungkin itu karena kendaraan tersebut tertutup oleh dua mobil lain milik Tuan Zack. Belum sempat Leo melihat siapa yang berada di atas kendaraan tersebut. Seseorang itu sudah memakai helm full face lebih dulu. Motor gede itu pun melewati Fanya dan Leo dengan suara knalpot yang sangat bising. Tentu saja Leo tahu pasti pengendara itu sengaja memainkan mesin motornya saat melewati mereka. Sepertinya aku pernah melihat seseorang yang memakai motor yang sama seperti dia, tapi di mana ya? Tanya Leo dalam hatinya. Fanya menatap sinis kepergian kakaknya. Dia tidak suka saat melihat Leo menatap kakaknya begitu intens, seolah tertarik ingin mengetahui wajah yang ada di balik helm tersebut. Fanya memegang bahu Leo. Sebab sejak tadi tatapan Leo terus melihat ke arah jalanan yang dilewati oleh kakak perempuannya itu. Saat tersadar, Leo pun langsung memasang wajah dinginnya lagi.
lalu menatap lengan Fanya yang menyentuh bahunya dengan tatapan tidak suka. Maaf. Fanya segera menurunkan lengan dari bahu Leo. Katakan saja di sini, jika tidak mau, maka tidak usah bicara, jawab Leo tanpa ekspresi. Baiklah, apa kakak ada waktu besok malam? Tanya Fanya. Apa kakak mau makan malam bersamaku? Leo menarik sudut bibirnya. Aku sudah mengatakannya bukan? Aku tidak tertarik melanjutkan kencan buta ini. Tidak, Kak. Lupakan soal kencan buta itu. Aku hanya ingin berteman dengan kakak. Itu saja. Leo menggeleng cepat. Aku tidak berteman dengan wanita. Pria tampan itu pun kembali menolak Fanya. Dan segera melangkah lagi menuju mobilnya, meninggalkan Fanya begitu saja. Fanya dengan wajah ditekuk, sedih bercampur kesal kembali melangkah menuju pintu rumah. Berjalan sambil menghentakkan kakinya ke lantai, yang sontak membuat Tuan Zack menarik satu sudut bibirnya dari kejauhan. Pria tua itu yakin pasti Leo telah menolak Fanya, tanpa menunggu Fanya sampai ke pintu utama. Tuan Zack lebih dulu masuk ke dalam. Tuan Zack malas mendengar Fanya, yang pastinya akan membuat drama kesedihan di depannya. Zack, kamu mau kemana? Tanya Nyonya Sophie saat melihat suaminya masuk ke dalam begitu saja, di depan orang lain. Nyonya Sophie akan memanggil suaminya dengan sebutan Mas. Namun bila hanya ada keluarga, maka wanita itu akan memanggil pria tersebut hanya dengan namanya saja. Tuan Zack tidak menjawab, dia terus melangkah menuju ruang kerjanya. Pria tua itu pun masuk ke dalam ruangan pribadinya, berjalan hingga menuju balkon lalu duduk di salah satu kursi di sana. Sambil memandangi langit sore yang mendung, tiba-tiba saja memorinya kembali ke hari di mana dirinya mengetahui sebuah rahasia yang hingga kini tetap dia jaga entah sampai kapan. Flashback on, di dalam ruangan private di sebuah hotel bintang 5. Begitu terasa jelas suasana ketegangan yang terjadi. Di sana ada dua orang yang tengah saling menatap. Dengan arti tatapan yang berbeda. Tidak mungkin. Benar Zack, bayi ini adalah anakmu. Tuan Zack menggeleng cepat. Tidak, kau jangan menipuku, Sofia. Ya, kedua orang yang tengah bersitegang itu adalah Tuan Zack dan Nyonya Sofia. 1 tahun setelah kelahiran Evelyn, tiba-tiba saja Sophie, wanita di masa lalunya, datang menemuinya dengan membawa seorang bayi perempuan, yang usianya hanya berbeda 1 tahun dengan putrinya. Aku tidak menipumu, Zack. Kau ingat kejadian malam itu? Kau merenggut kesucianku? Tuan Zack dan Nyonya Sophie memang memiliki hubungan spesial di masa lalu mereka. Namun saat Tuan Zack menemukan seseorang yang mampu merubahnya menjadi manusia yang lebih baik, Tuan Zack pun meninggalkan dunia kelamnya dan memilih untuk menjalani hidup dengan baik.
bersama wanita yang dia cintai. Nyonya Dahlia, dia adalah wanita yang dijodohkan dengan Tuan Zack. Awalnya Tuan Zack menolak dengan lantang, karena tidak menyukai gadis bersurai sebau itu. Namun lambat laun karena intensitas pertemuan mereka yang semakin sering, akhirnya Tuan Zack pun mulai membuka hatinya pada Nyonya Dahlia. Nyonya Dahlia adalah seorang gadis baik-baik, dan tentu saja dari keluarga yang baik-baik pula. Di mata Tuan Zack, meskipun gadis itu dari keluarga yang cukup berada, namun Nyonya Dahlia sangat sederhana. Dan karena kesederhanaan itu pula lah, membuat Tuan Zack jatuh hati hanya dalam hitungan hari. Tuan Zack yang selalu dikelilingi wanita-wanita malam, merasa menemukan hal yang berbeda dari Nyonya Dahlia. Gadis itu periang namun pemalu. Entah kenapa membuat Tuan Zack semakin gemas setiap harinya. Jika melihat tingkah Nyonya Dahlia, dan Tuan Zack pula lah yang ingin mempercepat pernikahannya. Dengan gadis tersebut dan tanpa mau bertunangan lebih dulu. Saat itu, saat mendengar kabar bahwa Tuan Zack sudah menikah dan tidak lagi datang ke klub tempatnya bekerja, Nyonya Sophie sangat marah dan mulai resah. Wanita itu pun mencari tahu keberadaan pria yang membuat kehidupannya menjadi kacau. Karena terus kepikiran dengan pria yang selalu memberinya uang yang sangat banyak. Tentu saja, Tuan Zack adalah pria yang begitu royal di mata Nyonya Sophie. Wanita itu pun rela melepaskan pelanggannya yang lain, dan lebih memilih untuk selalu menemani Tuan Zack setiap malam di klub tersebut hingga tanpa sadar. Membuat Nyonya Sophie merasa memiliki dan tidak mau kehilangan pria itu. Entah bagaimana suatu ketika, Nyonya Sophie dan Tuan Zack bertemu lagi. Setelah beberapa minggu Tuan Zack tidak menampakkan dirinya di klub. Saat itu Tuan Zack tengah bertemu dengan klien dari luar negeri, di klub tempat Nyonya Sophie bekerja sebagai seorang seksi dancer. Melihat Tuan Zack yang berpura-pura tidak mengenalnya saat berpapasan, membuat Nyonya Sophie geram. Wanita itu lalu meminta seorang temannya untuk memasukkan sesuatu ke dalam minuman Tuan Zack. Dan setelah setengah jam, saat Tuan Zack sudah selesai dengan meetingnya, Nyonya Sophie pun masuk ke dalam ruangan khusus di mana Tuan Zack berada. Entah bagaimana, di ruangan itu Tuan Zack sudah tidak sadarkan diri. Dan saat sudah kembali sadar, Tuan Zack melihat dirinya yang sudah tidak berbusana. Ada di dalam sebuah kamar bersama Nyonya Sophie, yang juga tidak memakai sehelai benang pun. Disitulah one night stand antara Nyonya Sophie dan Tuan Zack terjadi. Akhirnya Tuan Zack pun mau tidak mau menerima kehadiran Nyonya Sophie dan putri keduanya, Tuan Zack yang sangat mencintai sang istri. Tidak mau sampai istrinya tersebut tahu bahwa ternyata dirinya memiliki wanita lain. Pria itu pun memberikan Nyonya Sophie sebuah hunian yang tidak terlalu mewah, namun sangat layak untuk tempat tinggal wanita itu dan putrinya, agar Nyonya Sophie tidak mengganggu kehidupannya. Dengan keluarga kecil yang dimilikinya bersama Nyonya Dahlia,
Sampai beberapa tahun berjalan, Nyonya Sophie akhirnya mulai tidak puas dengan hanya menjadi wanita simpanan pria itu. Wanita tersebut berkali-kali meminta kejelasan mengenai statusnya selama ini. Padahal selama ini Tuan Zack selalu mencukupi semua kebutuhan Nyonya Sophie dan putrinya. Tuan Zack tidak pernah melewatkan satu kali saja mengirim uang bulanan pada Nyonya Sophie. Meskipun tidak pernah sekalipun Tuan Zack meminta untuk berhubungan badan layaknya suami istri pada Nyonya Sophie. Bagi Tuan Zack, kesalahan yang dia buat dengan Nyonya Sophie sudah sangat fatal. Dan dia tidak mau mengkhianati sang istri untuk kedua kalinya. Dan saat usia Evelyn 6 tahun. Tiba-tiba saja kabar duka menyelimuti keluarga kecil mereka. Istri yang paling dia cintai meregang nyawa dalam kecelakaan tunggal. Saat itu Nyonya Dahlia tengah dalam perjalanan menuju sekolah Evelyn untuk menjemput putri kecilnya. Namun naas, mesin mobilnya mengalami kebocoran hingga saat mobilnya menabrak pembatas jalan. Mobil yang dikendarai Nyonya Dahlia itu pun langsung terbakar dan membakar semua benda yang ada di dalam mobil. Termasuk Nyonya Dahlia yang tidak sempat menyelamatkan dirinya. Tuan Zack pun sampai sekarang tidak mengerti kenapa sang istri yang biasanya pergi dengan supir, saat itu malah mengendarai mobil seorang diri. Tuan Zack yang masih diselimuti duka, kembali dikejutkan dengan kedatangan Nyonya Sophie, yang membawa putrinya datang ke rumah utama, dan 1 bulan setelah kematian sang istri tercinta. Tuan Zack memutuskan untuk menikahi Nyonya Sophie secara agama. Semua itu karena Nyonya Sophie yang mengancam dirinya. Jika Tuan Zack tidak juga memberikan kejelasan pada hubungan mereka, maka Nyonya Sophie akan membongkar semua rahasia yang terjadi di antara mereka berdua pada media, dan akan membuat perusahaan yang telah pria itu bangun dari nol hancur sehancur-hancurnya. Flashback off. Saat ini Nyonya Sophie tengah berada di dalam kamar putrinya. Kamu ini bodoh sekali, Vanya. Kamu itu seharusnya menggoda Leo lebih keras lagi. Cek begitu saja tidak bisa. Untuk apa kamu memiliki tubuh seksi dan wajah cantik? Kalau bukan untuk menggoda pria kaya seperti Leo, Astaga, Bu, Ibu lihat sendiri bagaimana tatapan mata Kak Leo padaku tadi, kan? Sudahlah Bu, aku tidak mau lagi bertemu dengan pria menyeramkan itu. Kamu jangan menyerah begitu saja dong. Leo hanya belum mengenal kamu, coba saja kamu lebih agresif lagi. Ibu yakin lambat laun Leo akan bertekuk lutut di hadapan kamu. Vanya menggeleng pelan menatap ibunya dengan heran. Kenapa ibunya itu terus memaksa dia untuk dekat dengan Leo? Padahal sejak pertama mereka bertemu saja, sudah jelas terlihat bahwa Leo tidak tertarik dengannya. Sebenarnya dalam hati gadis itu ada sedikit rasa tertarik pada Leo. Namun yang mendominasi adalah rasa takut. Karena tatapan Leo begitu tajam, dan seolah merasa risih jika berdekatan dengannya.
Memang tidak ada yang pernah menolak Vanya sampai detik ini. Sebelum dia mengenal Leo. Bahkan tanpa ibunya tahu sebenarnya Vanya sudah memiliki kekasih. Gadis itu tidak berani untuk berterus terang pada ibunya. Sebab Vanya tahu betul kriteria yang menjadi pendampingnya itu. Haruslah dari kalangan konglomerat. Dan kekasih Vanya saat ini hanya seorang fotografer di agensi tempat Vanya meniti karir sebagai model. Bu, apa Kak Leo sebenarnya tidak suka wanita ya? Nyonya Sophie mengerutkan keningnya. Apa maksud kamu? Iya, masa dia gak tertarik sama aku? Padahal aku sudah memakai baju seterbuka ini loh, Bu. Apa jangan-jangan Kak Leo sukanya sama yang tampan juga? Aduh, Bu, kenapa memukul kepalaku? Vanya mengadu kesakitan saat telapak tangan ibunya mendarat sempurna di kepala belakangnya dengan cukup kencang. Kamu itu terlalu banyak bergaul dengan teman modelmu yang penyuka sesama jenis. Buang pikiran kotormu itu. Jangan sampai ucapanmu tadi terdengar oleh keluarga Baros. Bisa habis kita, CK. Aku kan cuma menduga-duga saja, Bu. Lagi pula di sini kan rumah kita. Mana ada keluarga Baros yang akan mendengar pembicaraan kita ini? Setelah dari kediaman Lincoln, Leo langsung melajukan mobilnya menuju bandara. Hari ini dia akan berangkat menuju negara tetangga. Untuk perjalanan bisnis bersama asisten pribadinya, Angga. Begitu tiba di bandara, Angga langsung membukakan pintu mobil untuk tuannya turun. Apa semua sudah siap? Tanya Leo sambil berjalan menuju pintu masuk bandara. Sudah, Tuan. Jawab Angga singkat dan berjalan tepat di belakang Leo. Di pesawat. Ada apa? Tanya Leo memperhatikan Angga yang sepertinya sedang bingung dengan sesuatu. Sepertinya sejak tadi aku lihat, kau begitu gelisah. Tidak ada, Tuan. Petik 2. Leo menatap dengan tajam. Aku tidak akan bertanya 2 kali. Angga yang takut dengan tatapan tajam Leo pun akhirnya memutuskan untuk mengatakan sesuatu pada tuannya tersebut. Baiklah, Tuan. Sebenarnya tadi saya sudah bertemu dengan Nona Alexandra. Lalu, apa dia mau kembali ke perusahaan? Tanya Leo sangat antusias. Ya, Nona Alexandra bersedia. Asal tidak ada lagi syarat yang tidak masuk akal. Petik 2. Leo menyunggingkan senyumnya. Baiklah, tidak masalah. Ucapnya kembali duduk dengan tenang. Namun masih terlihat jelas ada senyum kecil di sudut bibirnya. Entahlah apa yang tengah hati Leo rasakan sekarang. Namun yang pasti ada perasaan senang. Mendengar gadis itu akan kembali ke perusahaannya lagi. Apa besok dia bisa langsung bekerja? Aku tidak mau menunda lagi. Untuk launching mobil terbaru perusahaan kita. Iya, Tuan. Besok Nona Alexandra sudah bisa bekerja. Petik 2. Bagus.
Leo pun kembali menutup mata seraya melipat tangan di atas dada. Beristirahat sebentar sebelum pesawat tiba di negara tujuan. Angga mengurungkan niat untuk memberitahu sesuatu yang sebenarnya lebih penting dari itu. Biarlah nanti Nona Alexandra saja yang bicara langsung pada tuannya. Bersambung.